Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan review dan refleksi untuk materi kaidah kebahasaan teks editorial. Di dalam teks editorial terdapat beberapa unsur kebahasaan yang harus ada, di antaranya adanya adverbial frekuentif. Adverbial frekuentif adalah adverbial atau kata keterangan yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat kekerapan atau perulangan yang berkali-kali terjadi pada sesuatu yang diterangkan. Adverbial frekuentif biasanya ditandai dengan adanya kata selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Penggunaan adverbial frekuentif dapat kita lihat pada konstruksi kalimat berikut. Maya sering mendapat masalah ketika ujian. Ia jarang tersenyum jika bertemu orang lain. Kami selalu pergi ke rumah nenek saat liburan sekolah. Abang kadang-kadang bekerja sampingan sebagai ojek online. Penggunaan adverbial sering, jarang, selalu, dan kadang-kadang dalam konteks kalimat itu menunjukkan adanya keterangan yang menyatakan tingkat keseringan subjek melakukan pekerjaan seperti yang dinyatakan oleh bagian predikat. Berikutnya, terdapat penggunaan konjungsi. Di dalam teks editorial, konjungsi berfungsi untuk menghubungkan antar klausa, antara kalimat, dan antar paragraf. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, maka konjungsi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, konjungsi antar klausa, kedua konjungsi antara kalimat, dan ketiga konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar klausa adalah konjungsi yang menghubungkan antar 2 klausa atau lebih. Konjungsi antar klausa biasanya diletakkan di tengah-tengah kalimat antara induk kalimat dan anak kalimat dalam konstruksi kalimat majemuk. Berdasarkan jenisnya, maka konjungsi antar klausa dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, konjungsi korelatif, yang kedua, konjungsi subordinatif, dan yang ketiga adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang berfungsi menghubungkan 2 kata, frase, atau klausa yang memiliki status hubungan setara atau sederajat. Seperti terlihat pada contoh berikut. Konjungsi antar klausa di dalam sebuah bangun kalimat biasanya terdapat 2 buah konjungsi yang menyatakan korelasi atau hubungan keduanya. Seperti contoh, entah digoreng, entah direbus, ubi tetap menjadi makanan favoritku. Di dalam bangun kalimat itu terdapat 2 konjungsi, yaitu entah yang dibatasi dengan penggunaan kata goreng, kemudian muncul lagi konjungsi entah diikuti dengan kata direbus. Berikutnya, contoh lainnya adalah penggunaan konjungsi baik, titik-titik maupun titik-titik. Kemudian bukan hanya titik-titik, melainkan titik-titik, dan seterusnya. Berikutnya, subordinatif. Subordinatif adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan 2 kata atau frase atau klausa yang memiliki status hubungan bertingkat atau tidak sederajat. Konjungsi subordinatif dalam bangun kalimat ini mengandung pernyataan yang menyatakan berbagai makna, di antaranya menyatakan hubungan pengandaian ditandai dengan adanya kata andaikan, sekiranya, seandainya. Menyatakan hubungan syarat ditandai dengan adanya konjungsi jika, kalau, asal, dan asalkan. Menyatakan hubungan waktu ditandai dengan penggunaan konjungsi sesudah,
sebelum, setelah, sejak, ketika, sementara, selama, dan sambil. Menyatakan tujuan ditandai dengan adanya konjungsi agar dan supaya. Menyatakan dengan ditandai dengan adanya konjungsi cara. Menyatakan penjelasan ditandai dengan adanya konjungsi bahwa. Menyatakan pemiripan ditandai dengan adanya konjungsi seolah-olah, seakan-akan, seperti, dan sebagaimana. Menyatakan konsensif ditandai dengan adanya konjungsi meskipun, walaupun, biarpun, dan sekalipun. Menyatakan sebab ditandai dengan adanya konjungsi sebab, karena, dan oleh karena. Berikutnya, jenisnya adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif sama halnya dengan konjungsi korelatif, yaitu berfungsi menghubungkan dua kata atau frase atau klausa yang memiliki status hubungan setara tetapi lebih sederhana dari korelatif. Artinya, apa? Di dalam konjungsi koordinatif hanya menggunakan satu buah konjungsi dalam bangun kalimatnya, seperti contoh berikut. Ayah menghadiri rapat di aula SMA Negeri 7 Banjarmasin dan ibu mengambil laporan hasil belajar adik di SD Melati Indah. Dalam bangun kalimat itu, konjungsi yang digunakan adalah dan. Konjungsi lain yang termasuk dalam koordinatif adalah atau dan tetapi. Berikutnya, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ditandai dengan adanya perbedaan makna dalam hal penggunaannya. Yang pertama, menyatakan konsekuensi atau akibat. Konjungsinya ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dengan demikian, akibatnya, Kebaikan ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi sebaliknya berbeda dengan koma. Menyatakan keadaan setelahnya ditandai dengan penggunaan konjungsi kemudian koma, selanjutnya koma, setelah itu koma. Menyatakan keadaan sebenarnya. Contohnya sebenarnya koma, sesungguhnya koma, bahwasanya koma. Menyatakan keadaan sebelumnya, contohnya malahan koma, bahkan koma, tak hanya itu koma. Mempertentangkan keadaan sebelumnya, contohnya akan tetapi koma, sayangnya koma, namun koma. Menyatakan kesediaan. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi biarpun begitu, meskipun demikian, walaupun demikian, Berikutnya, konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah konjungsi yang menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Dalam contoh teks yang tersaji pada tayangan berikut, penggunaan konjungsi antar paragraf ditandai dengan adanya konjungsi terlebih lagi dan berdasarkan. Konjungsi terlebih lagi digunakan untuk menghubungkan antara paragraf di atas dengan paragraf yang di bawahnya atau paragraf pertama dengan paragraf kedua. Sedangkan konjungsi berdasarkan digunakan untuk menghubungkan paragraf kedua dengan paragraf ketiga. Contoh konjungsi antar paragraf yang lain adalah adanya kata jadi, berdasarkan demikianlah, terlebih lagi, di samping itu, Dan yang harus diingat, konjungsi antar paragraf selalu terletak di awal paragraf, diikuti dengan adanya tanda koma. Berikutnya adalah contoh penggunaan konjungsi dalam bangun kalimat, seperti yang tersaji pada tayangan berikut. Ketiga, unsur kebahasaan lain yang ada dalam teks editorial adalah adanya pengelompokan verba.
perba atau yang kita kenal dengan sebutan kata kerja. Di dalam teks editorial, terdapat 3 perba yang sering digunakan. Yang pertama adalah perba material, yang kedua adalah perba relasional, dan yang ketiga adalah perba mental. Apa itu perba material? Perba material adalah perba yang berfungsi untuk menunjukkan suatu perbuatan fisik atau peristiwa di mana subjek menyatakan aksi dengan pola subjek tambah perba material tambah objek. Contoh, respon publik terhadap perubahan logo ini bisa dikatakan cukup baik. Kemudian, Arman membaca buku cerita. Contoh kalimat tersebut adalah 2 kalimat yang menyatakan perba material, di mana subjek melakukan pekerjaan seperti yang dinyatakan oleh predikat, yaitu merespon dan membaca. Berikutnya, perba relasional adalah perba yang menunjukkan suatu hubungan yang menyatakan intensitas. Dengan pola subjek tambah perba relasional biasanya diikuti dengan pelengkap. Contoh, kakak merupakan anak tertua. Mengapa ini menjadi kalimat yang berpelengkap? Karena anak tertua dalam konstruksi kalimat ini tidak bisa dipindahkan posisinya pada posisi subjek. Anak tertua dirupakan kakak. Itu menjadi kalimat yang tidak masuk akal. Berbeda dengan perba material pada kalimat Arman membaca buku cerita. Buku cerita dia berperan sebagai objek karena dalam konstruksi kalimat pasif, buku cerita dia bisa menduduki fungsi subjek dengan menjadi kalimat buku cerita dibaca oleh Arman. Berikutnya, contoh perba relasional lainnya adalah apabila tidak ditolong Sule, Andre akan jatuh dari sepedanya. Penggunaan apabila menyatakan subjek dan perbanya yang bersifat relasional karena pelengkapnya tidak diikuti dengan objek. Berikutnya adalah mobil itu mogok karena ada bagian dari mesinnya yang tidak berfungsi. Ini juga merupakan contoh dari perba relasional, di mana perba atau kata kerjanya menyatakan hubungan yang menunjukkan suatu intensitas. Berikutnya, perba mental. Perba mental berfungsi untuk menunjukkan persepsi seperti melihat dan lainnya, afeksi menunjukkan rasa khawatir dan lainnya, dan kognisi menyatakan mengerti dan lainnya. Pada perba mental ada partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Contoh dalam konstruksi kalimat, ayah mendengar kabar itu. Ayah menjadi pengindra. Mendengar adalah kata kerja mental. Berikutnya, kabar itu contohnya adalah fenomena. Nah, dalam konstruksi ini, dia menjadi contoh perba mental karena menunjukkan persepsi, yaitu melihat, afeksi dan berhubungan dengan rasa, dan juga kognisi, serta melibatkan adanya partisipan dalam konstruksi kalimat itu. Berikutnya, unsur kebahasaan lainnya dalam teks editorial adalah adanya ditemukan atau penggunaan kosakata-kosakata baru yang memperkaya keberadaan bahasa Indonesia. Kosakata adalah sebuah perbendaharaan kata atau banyaknya kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Untuk dapat memahami sebuah kosakata dapat digunakan dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bersifat online. Demikian sajian tentang refleksi sekaligus review tentang teks editorial yang berhubungan dengan kaidah kebahasaan. Terima kasih.